Hai, kembali lagi di YouTube channel aku. Oke, di video kali ini aku bakal lanjutin untuk hasil video aku yang sebelumnya yang tentang persiapan budgeting di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekali, kemarin aku juga sudah terima gajian, tepatnya di tanggal 30 Maret. Dan ini saatnya aku buat budgetingnya untuk keperluan aku di bulan April 1 bulan penuh nantinya. Dan ini tentunya juga spesial untuk bulan Ramadan. Nah, seperti biasanya setiap budgeting aku di bulannya itu akan aku bagi dalam 3 kategori, di mana itu ada income dan juga ada fixed expenses dan variable expenses. Nah, ini untuk bagian income itu ada gaji sebesar 3 juta rupiah, kemudian ada juga untuk savingnya sebesar 300 ribu rupiah, dan untuk alokasi dana sinking fund 400 ribu rupiah. Kemudian di bagian fixed expenses itu ada uang untuk mama sebesar 500 ribu rupiah, kemudian juga untuk biaya makan ada 400 ribu rupiah, dan juga untuk biaya parkir dan bensin seperti biasa yaitu 150 ribu rupiah, dan untuk paket data masih sama yaitu 100 ribu rupiah, dan yang terakhir itu ada untuk biaya kosan sebesar 345 ribu rupiah. Jadi totalnya itu ada 1.495.000 rupiah. Oh ya, sekedar informasi saja, aku itu menentukan untuk fixed expenses ini itu pastinya tidak lebih dari 50% dari gaji yang aku terima setiap bulannya. Lalu untuk kategori yang ketiga itu ada variable expenses. Nah, ini itu merupakan pengeluaran tidak tetap aku. Di sini itu ada untuk belanja bulanan sebesar 200 ribu rupiah. Kemudian juga ada sedekah 50 ribu rupiah, dan yang terakhir itu ada biaya lain-lain sebesar 100 ribu rupiah. BTW, gimana nih kabar teman-teman semuanya? Untuk saat ini di puasa hari kedua tentunya masih semangat kan? Pokoknya selalu jaga kesehatan, dan tentunya pastikan jangan sampai nantinya kita itu puasanya bolong ya, terkecuali kita ada halangan gitu. Oke, lanjut. Ini merupakan bagian part yang paling aku suka, yaitu dimana aku memisahkan uang aku di setiap kategori di budgeting yang telah aku buat ini. Dan seperti biasanya juga di sini pertama kalinya aku akan update untuk dana sinking fund aku terlebih dahulu, dan di bagian income itu ada alokasi dana untuk sinking fund sebesar 400 ribu rupiah. Khusus di bulan ini untuk alokasi dana 400 ribu rupiah tersebut akan aku masukkan semuanya ke kategori dana sinking fund yang lebaran. Jadi untuk kategori yang vacation dan juga yang terakhir itu giveaway akan aku skip terlebih dahulu, karena memang saat ini yang paling aku butuhkan adalah untuk kategori dana lebaran. Jadi untuk kategori dana lebaran sendiri ini itu totalnya ada 2 juta rupiah ya teman-teman, karena sejauh ini aku juga sudah berhasil mengumpulkannya sebesar 1.600.000 rupiah, dan aku tambahkan lagi sekarang 400 ribu rupiah. Jadi alhamdulillah sekali sudah terkumpul semuanya yaitu 2 juta rupiah. Dan insya Allah juga di pertengahan bulan puasa ini aku akan pulang kampung, dan mungkin nanti sekalian juga untuk dana lebaran ini akan aku kasihkan ke emak aku. Untuk alokasinya sendiri ini itu tidak sepenuhnya 2 juta aku kasihkan ke emak aku ya teman-teman. Jadi aku akan ambil bagian 500 ribu rupiah untuk aku gunakan keperluan aku dan juga adik aku nantinya untuk tambahan pembelian baju lebaran. Dan untuk sisanya 1.500.000 rupiah itu sepenuhnya akan aku berikan ke emak dan terus untuk bapak aku sih. Jadi nantinya terserah emak aku saja itu alokasi dananya mau digunakan untuk apa aja. Nah, ini untuk yang 1.500.000 aku taruh ke dalam amplop putih seperti ini. Nanti langsung saja pas waktu aku pulang kampung akan langsung aku kasihkan ke emak aku. Gak nyangka sekali ternyata sejauh ini aku juga sudah berhasil untuk mengumpulkan dana sinking fund kategori lebaran ini. Setidaknya dengan adanya dana tambahan dari aku ini lebih meringankan beban kedua orang tua aku untuk memenuhi keperluan lebaran, karena aku tahu sekali kebutuhan lebaran itu tidak sedikit. Oh ya, teman-teman juga bisa loh saling sharing di kolom komentar bawah, kira-kira untuk dana lebarannya sudah terpenuhi semuanya atau belum, dan alokasinya mau untuk apa aja sih. Dari sini aku membenarkan tentang pepatah yang mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Yap, aku itu mengumpulkan dana lebaran ini itu sudah 1 tahun lamanya ya teman-teman. Jadi aku belajar banget, ternyata walaupun kita mengumpulkannya itu sedikit, tapi kalau kita konsisten itu pasti juga akan membuahkan hasil. Dan karena untuk kategori dana lebaran aku yang tahun ini sudah terpenuhi, insya Allah untuk gajian bulan depan yaitu gajian bulan Mei aku akan menambahkan lagi kategori dana sinking fund aku untuk persiapan lebaran berikutnya. Semoga saja kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan
dan pastinya bisa merasakan kenikmatan bulan puasa di tahun berikutnya dan juga merayakan hari kemenangan dengan keluarga kita. Aku juga selalu berharap walaupun bulan puasa di tahun ini aku masih sendiri, aku berharapnya di tahun depan itu aku masih bisa merasakannya dan tentunya sudah bersama dia ya. Yap, calon imam kali ya, semoga saja bisa segera dipertemukan dengan jodoh kita masing-masing ya guys. Oke, karena untuk urusan dana sinking fund aku sudah selesai, selanjutnya di sini aku akan kasih lihat ke teman-teman untuk budgeting aku di bulan April ini ya. Dan sekaligus ini aku juga mau kasih tahu untuk update di minggu pertama. Dan karena ini juga sudah tanggal 4 ya teman-teman, artinya nantinya akan ada beberapa kategori budgeting aku yang sudah aku belanjakan begitu. Yaps, inilah budgeting aku untuk spesial di bulan Ramadan ini. Sebenarnya tidak ada yang jauh berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya ya, cuman memang untuk bulan ini kan lebih spesial karena ini tuh bulan Ramadan. Dan ini beberapa list pengeluaran aku di minggu pertama bulan Ramadan ini ataupun di bulan April ini. Ups, banyak sekali ya bun. Jadi itu ada beberapa pengeluaran aku untuk minggu pertama ini dan juga ada beberapa pengeluaran untuk persiapan minggu kedua. Oke, langsung saja ini aku akan langsung update untuk budgeting aku yang bagian untuk biaya makan. Ini itu masih ada sekitar Rp268.000 ya, bisa dibilang ini nanti cukup nggak cukup harus cukup ya teman-teman, karena kemarin itu aku juga sudah belanja beberapa pengeluaran seperti minyak goreng, terus juga ada beberapa keperluan belanja aku untuk makan ataupun persiapan dalam 1 minggu gitu sih. Jadi aku setiap minggu itu langsung belanja untuk persiapan 1 minggu gitu. Selanjutnya ini itu ada biaya untuk kosan itu sebesar Rp345.000 karena aku tidak memiliki 45 ribuan, jadi di sini aku masukinnya sebesar Rp350.000. Dan untuk sisanya yang 5 ribuan itu biasanya akan aku tabung di challenge menabung aku yang 5 ribuan. Tapi aku mau kasih tahu ke teman-teman nih, ternyata untuk challenge menabung aku yang 5 ribuan itu sudah terpenuhi semuanya loh. Kemudian ini untuk biaya parkir dan bensin ini itu masih ada sekitar 131 ribuan karena kemarin aku juga sudah belanja biaya bensin itu sebesar Rp19.000. Lalu ada juga untuk sisa paket data aku itu sebesar Rp20.000 dan aku juga sudah beli paket data, makanya ini masih ada sisa Rp20.000. Dan untuk belanja biaya bulanan di sini itu masih ada sisa sekitar Rp128.000 karena memang kemarin aku juga sudah sempat untuk membeli beberapa keperluan bulanan aku, jadi masih ada sisanya sih. Yang terakhir itu ada untuk sedekah sebesar Rp50.000 dan juga untuk biaya lain-lain itu sebesar Rp100.000. Dan inilah untuk update budgeting aku di minggu pertama. Nah, bagaimana nih untuk update budgeting teman-teman? Jangan lupa untuk saling sharing di kolom komentar bawah ya. Dan segitu dulu video dari aku ya teman-teman seputar edisi spesial bulan Ramadan untuk budgetingnya dan juga untuk update budgeting aku di minggu pertama ini di bulan Ramadan. Semoga apapun yang aku share ke kalian semuanya bisa diambil manfaatnya, dan jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan juga subscribe. And see you on the next my video. Bye.